Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7. Kali ini persiapan untuk penilaian akhir tahun kelas 7. Pada kesempatan kali ini akan disajikan pembahasan soal uji kompetensi semester genap buku BSE Matematika kelas 7 di halaman 339 soal nomor 1 sampai nomor 4. Semoga ini nanti membantu persiapan kalian sukses di PAT di akhir kelas 7. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Sekarang perhatikan pada soal yang pertama ya. 16 siswa dari 120 siswa kelas 7 menggunakan tangan kiri di berbagai aktivitasnya atau kidal ya. Di antara pecahan berikut yang menyatakan rasio antara siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal adalah berapa ya. Jadi untuk bisa mendapatkan rasio siswa yang kidal dengan yang bukan kidal, nah tentu kita coba bisa hitung dulu berapa yang bukan kidal terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang kidal itu 16 dari 120, maka nanti bisa kita hitung yang bukan kidal berarti 120 dikurangi ya 16 ya. 120 dikurangi 16 tentunya adalah 104 ya. Sekarang kita buat rasio dari siswa yang kidal dan yang bukan kidal. Berarti yang kidal 16, yang bukan kidal berarti 104. Oke, perhatikan ciri-ciri dari 16 sama 104 ini. Dua bilangan di belakang koma di digit terakhir bisa dibagi 4, maka dua-duanya bisa disederhanakan dengan dibagi 4 ya. Oke. Yang atas bagi 4, yang di bawah dibagi 4 ya. 16 bagi 4 dapat 4. 104 dibagi 4, 10 dibagi 4 dapat 2, sisa 2, 24 dibagi 4 dapatnya 6 ya. Oke, masih merupakan bilangan genap, berarti masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 dapat 2, 26 dibagi 2 dapat 13. Nah, ini sudah yang terkecil ya. 2/13. Oke, jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya. Jadi rasio siswa kidal dan bukan kidal adalah 2/13. Cukup jelas ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Ini kita hapus dulu. Ya. Perhatikan sekarang di soal nomor 2. Manakah di antara kecepatan rata-rata kendaraan berikut yang melaju paling cepat ya? Ingat, kecepatan itu berarti S dibagi T ya. Jarak tempuh dibagi waktu. Kalau kita amati semua jaraknya dalam mil, kemudian waktunya dalam jam. Jadi sudah sama ya. Berarti kita cari masing-masing terlebih dahulu. Untuk yang A ini berarti 589 kecepatannya dibagi dengan 11 ya. Berarti kita coba cari kesederhananya. 58 bagi 11 itu dapat 5, berarti nanti 55 ya. 58 dikurangi 55 masih 3. 39 berarti nanti dapat 3. Sisa terakhirnya 6, berarti 6/11. Oke. Kemudian yang B ini berarti nanti 360 dibagi 7 ya. Oke, 36 dibagi 7 dapat 5 ya. 35 berarti sisa 1 berarti 10. 51, 10 dikurangi 7 masih sisa 3. 3/7 ya. Oke. Yang C 283 dibagi 5. Oke, 28 dibagi 5 tentunya dapat 5. 5 kali 5, 25, berarti masih sisa 3. 33 dibagi 5 dapat 6. 30 ya, sisa 3. 3/5. Nanti sambil kalian coba di kertas coret-coretan ya.
Kemudian 111 dibagi dengan 2. 11 bagi 2 tentunya dapat 5, dapat 10, masih sisa 1, 11 lagi, 5 lagi, sisa 1 ya, 1/2. Oke, kalau kita amati yang A 53 6/11, yang B 51 3/7, yang C 56 3/5, dan yang D 55,5. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Sebagai seorang guru homeschooling, Resti dibayar per jam dalam 1 pekan. Sebagai seorang guru homeschooling, Resti dibayar per jam. Dalam 1 pekan, Resti mengajar 30 jam dan dibayar 1.050.000. Apabila dia bekerja 35 jam pada pekan berikutnya, berapa pendapatan yang diperoleh? Ini artinya kalau 30 jam ya itu dibayar ya dengan bayaran 1.050.000, berarti nanti kalau dalam 35 jam ya Resti akan dibayar berapa ya, misalkan X ya. Dugaan kita semakin lama jamnya kira-kira bayarannya makin kecil atau makin besar? Nah, tentu makin besar ya. Berarti ini perbandingan senilai. Berarti nanti bisa kita hitung 30 ya, karena senilai ya, per 35. Nah, tentu sama dengan 1.050.000 per X ya. Sekarang X-nya bisa kita cari. Tentunya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 30 itu bisa dibagi dengan 35, disederhanakan ya, masing-masing dibagi 5, ini dapat 6, ini dapat 7. Berarti nanti perkalian silang 6 dikali X sama dengan 7 kali ini. Nah, sekarang ini juga bisa dibagi ya. Oke. Ya, disederhanakan ya, 10 dibagi 6 itu nanti dapat 1, sisa 4, 45 dibagi 6 dapat 7. Ya, sisa 3, 30 dibagi 6 dapat 5. Oke, 175.000. Nah, berarti X dikali 1, berarti nanti X sama dengan 7 dikali 175.000. Berarti nanti nolnya 3 di belakang. Ya. 7 dikali 5, 35, nyimpan 3. 7 kali 7, 49, ditambah 3, berarti 52, nyimpan 5. 7 kali 1, 7, ditambah 5, 12. Ya. Berarti 1.225.000. Oke, yang B ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Kita hapus ya. Oke. Perhatikan sekarang nomor 4 ya. Oke. Rasio dua bilangan cacah adalah 3:5. Apabila jumlah kedua bilangan 120, maka pernyataan berikut yang benar dari kedua bilangan tersebut adalah berapa? Ini yang diminta bilangan terkecil dan terbesar ya. Misalkan bilangan terkecilnya kita misalkan T, yang terbesar kita misalkan B ya. Karena di sini ada jumlah kedua bilangan, nanti T ditambah B. Nah, sekarang kita lihat rasionya. Yang terkecil dapat rasio 3, yang terbesar dapat rasio 5. Berarti jumlah kedua bilangan kecil ditambah terbesar ya rasionya 3 tambah 5, 8 ya. Oke, ingat bahwa jumlah dari kedua bilangan tersebut itu adalah 120. Karena di sini yang diminta yang terkecil sama terbesar, maka misalkan yang terkecil X, yang terbesar adalah Y. Untuk bisa mendapatkan nilai X, berarti X dapat rasio 3 ya. Yang diketahui ini 8, berarti 3/8 kali 120 ya. 120 bisa dibagi dengan 8 ya, berarti dapatnya 15 ya. Berarti 3 kali 15 45. Sementara untuk bilangan yang terbesar, kalau kita hitung misalkan di sini Y yang terbesar, berarti dia dapat perbandingan 5/8 kali 120 ya.
120 kalau dibagi dengan 8 maka dapatnya 15. 15 dikali 5 sama dengan 75. Oke. Bilangan terkecil 72 salah, bilangan terbesar 72 salah, bilangan terbesar 75 ini ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik soal nomor 1 sampai nomor 4. Nanti kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu di soal nomor 5 dan seterusnya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.